Kembali di Kompas Siang, Saudara. Hampir sepekan pasca gempa di NTT, distribusi bantuan ke wilayah terdampak belum rata. Salah satunya Desa Bangkaarus di Kabupaten Manggarai Timur yang hingga kini belum mendapatkan bantuan. Pasca gempa di NTT, Sabtu lalu terdata 66 rumah rusak berat, 112 rumah rusak, sedangkan 5 orang luka berat, 30 luka ringan di Desa Bangkaarus, Kecamatan Lambaleda Timur, Manggarai Timur. Namun hingga kini warga di desa ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini diduga karena lokasi desa yang sulit ditembus untuk pendistribusian logistik. Sementara warga masih menempati tenda sederhana yang dibuat swadaya warga. Warga berharap bantuan dari pemerintah segera masuk. Informasi selengkapnya mengenai Desa Bangkaarus yang terdampak gempa dan belum mendapatkan bantuan, kita telah terhubung melalui sambungan Zoom warga Desa Bangkaarus, Bapak Dakri Birudin. Selamat siang, Pak Dakri. Selamat siang, Kakak. Ya, Pak Dakri, kami mengucapkan turut prihatin apa yang terjadi terutama di wilayah Bangkaarus. Untuk saat ini, seperti apa kondisi warga dan berapa banyak warga yang mengungsi dan kebutuhan apa saja hingga saat ini belum didapatkan oleh warga? Baik, terima kasih. Kondisi sekarang warga Desa Bangkaarus, Kecamatan Lambaleda Timur, Manggarai Timur, sedang berada di tenda-tenda darurat yang dibuat sendiri secara swadaya oleh masyarakat dengan kondisi yang cukup memprihatinkan dari segi kesehatan maupun kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Jadi seperti itu kondisi yang kami alami sekarang. Begitu, Pak. Oke, untuk saat ini ada berapa banyak warga termasuk ibu-ibu dan anak-anak yang masih mengungsi yang Anda sampaikan tadi tenda daruratnya dibangun sendiri oleh warga? Ya, betul. Hampir semua warga itu berada di luar rumah, Pak. Jadi mereka membangun tenda, ada yang secara berkelompok, ada yang secara per keluarga atau perorangan. Jadi jumlah yang didata, jumlah penduduk itu ada 1.240, kepala keluarga berjumlah hampir 350. Itu yang berada di Desa Bangkaarus. Oke. Gitu, Pak. Ada sekitar 1.400 lebih ya warga yang mengungsi dan semua dari lokasi gempa ini rumahnya hancur dan kemudian seperti apa hingga kini penanganan ataupun pemerintah di sana ataupun komunikasi yang telah terjalin? Baik, untuk kerusakan itu bervariasi. Ada yang kerusakan ringan, sedang maupun berat. Penanganan selama ini dilakukan secara swadaya oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetangga, keluarga untuk membersihkan puing-puing rumah yang sudah hancur. Dari beberapa rumah yang rusak berat maupun rusak ringan atau rusak sedang, semua keluarga sekarang berada di tenda pengungsian. Belum bisa pulang ke atau kembali ke rumah masing-masing karena banyak terjadi gempa susulan yang kami rasakan, termasuk 1 jam sebelum kami menyampaikan informasi ini. Begitu, Pak. Baik. Dan mohon maaf untuk saat ini tentu tadi kerusakan, ada rumah dan lain sebagainya. Apakah juga ada korban jiwa ataupun saat ini ada korban luka dan bagaimana perawatannya? Untuk korban meninggal dunia di desa kami, puji Tuhan tidak ada. Namun ada beberapa saudara kami yang mengalami luka berat maupun luka ringan dan sudah ditangani oleh pihak puskesmas, yaitu Puskesmas Lawir yang berada di wilayah kami ini. Gitu. Artinya sudah mendapatkan perawatan medis dan masih dibantu oleh pihak puskesmas. Dan Pak, untuk saat ini apa saja kebutuhan yang paling mendesak? Tentu seperti air bersih atau mungkin makanan, obat-obatan. Seperti apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan, terutama bagi para pemangku kepentingan dapat mendengarkan saat ini? Baik, untuk kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah tenda darurat. Karena hari ini adalah hari yang ke-6 kami berada di tempat pengungsian dengan tenda yang darurat atau seadanya. Kami membuat kemah atau tenda ini dari bahan-bahan yang apa adanya, dari terpal,
yang sebenarnya digunakan untuk menjemur hasil pertanian, namun kami gunakan untuk menjadi atap dari tenda yang kami buat ini. Begitupun dengan karung-karung bekas, dengan peralatan-peralatan lain yang seadanya. Apalagi kondisi sekarang, Pak, kondisi hujan. Nah, kondisi hujan ini sangat memperhatinkan bagi kami karena sangat mengganggu kenyamanan dari tenda darurat. Jangan sampai kami di tempat mengungsi lagi. Begitu, Pak. Tenda darurat yang paling pertama. Yang kedua, obat-obatan. Bagi kami belum cukup obat-obatan yang sudah ada karena kondisi kami sekarang kurang tidur, Pak. Kurang tidur. Malam-malam baru nyenyak datang lagi gempa susulan, itu yang membuat kami terganggu baik malam maupun siang. Seperti itu kondisi kami sehingga kami membutuhkan obat-obatan atau vitamin. Kalau beras di sini Pak cukup, tetapi kami membutuhkan lauk pauk yang bisa membuat kami bertahan di tenda pengungsian. Begitu, Pak. Oke, dan untuk saat ini terakhir lokasi kecamatan ataupun wilayah kantor desa setempat atau kantor pemerintahan setempat apakah bisa dilalui dan kemudian apakah jalur ataupun jalannya masih rusak akibat gempa? Baik, kalau soal jalan atau transportasi itu masih aman, memang dalam kondisi rusak. Yang kami khawatirkan adalah stok logistik yang berada di kecamatan. Kemarin Pak ada beras yang masuk ke kecamatan dan mau dibagikan atau didistribusikan ke desa 5 karung beras, dan menurut kami itu tidak cukup untuk kami. Satu desa saja tidak cukup itu Pak, apalagi satu kecamatan yang 5 ton beras dan 5 karung yang dikirimkan ke desa itu belum cukup Pak. Kira-kira seperti itu bantuan yang pemerintah sudah salurkan ke kami. Artinya tadi obat-obatan, tenda darurat, lalu juga beras itu masih minim untuk didapatkan oleh warga desa di Bangka Arus. Dan untuk saat ini apa upaya terutama tadi Anda sudah sampaikan membangun tenda darurat dengan swadaya, dan untuk makanan terutama bagi anak-anak dan ibu-ibu dan kaum lansia seperti apa upayanya terutama untuk saat ini? Baik, untuk upaya yang sedang kita lakukan adalah upaya seadanya, saling menghibur di antara kami, karena saat ini yang dialami oleh kaum-kaum rentan itu khususnya anak-anak adalah trauma. Jadi kami belum punya kemampuan untuk mengurangi rasa takut dari anak-anak ataupun kaum rentan yang tiap hari merasa tidak nyaman di tenda-tenda masing-masing, Pak. Dan untuk saat ini juga, ya, medis dan sebagainya, saya rasa itu masih minim, Pak. Baik. Untuk saat ini tadi juga Anda sempat sampaikan ada gempa, kemudian itu gempa susulan. Seperti apa gambaran di situasi di sana terkait dengan gempa susulan yang masih terjadi? Ya, tentang gempa susulan itu tentunya kami merasa panik. Warga berhamburan dari tenda-tenda pengungsian dan itu seringkali terjadi. Yang terakhir kami cek melalui website BMKG, dia berkekuatan 6,0 SR. Jadi seperti itu Pak, kami sangat panik dengan kondisi kami sekarang ini yang berada di tenda darurat di masing-masing posko. Seperti itu Pak. Oke, untuk saat ini artinya listrik ataupun komunikasi masih dapat tersambung gitu ya Pak ya? Iya, untuk listrik dan komunikasi masih aman hingga saat ini Pak. Oke, nah untuk saat ini upaya menghubungi pihak-pihak terkait terutama untuk meminta bantuan apakah juga sudah direspons dan kapan informasinya akan segera didistribusikan bagi warga desa Bangka Arus? Untuk pihak yang berwenang
kami sudah berupaya menghubungi BPBD Manggarai Oke. Timur untuk lebih memperhatikan kondisi kami di Desa Bangkarus, namun belum ada jawaban. Lalu koordinasi dengan tingkat kecamatan maupun kabupaten kami percayakan kepada kepala desa dan aparat. Seperti itu, Pak. Baik, mungkin terakhir harapan dan kemudian apa yang ingin disampaikan terutama bagi pemangku kepentingan baik BPBD, BNPB dan juga pihak-pihak pemerintahan setempat yang ingin Bapak sampaikan saat ini. Baik, terima kasih. Harapan kami semoga masyarakat Desa Bangkarus, begitu pun dengan saudara-saudara kami yang berada di Lambalida Timur ini lebih diperhatikan, dan kami juga mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan. Lalu yang kedua, bencana yang kami alami ini itu bukan hanya dirasakan secara fisik, tapi juga menyerang secara mental, khususnya kaum-kaum rentan atau anak-anak. Diminta kepada pemerintah, relawan, dan semua orang yang berhati baik untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Lalu yang ketiga, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kami dengan caranya masing-masing, dan juga yang akan membantu kami di desa kami, di tempat kami, hingga saat ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Lalu kami harapkan adalah bagaimana jangka panjang dari penanganan bencana ini agar pendataan fasilitas-fasilitas rumah-rumah yang rusak itu lebih teliti, sehingga tidak ada warga atau korban bencana yang terlewatkan. Seperti itu, Pak. Baik, kami prihatin atas gempa yang terjadi dan kami harapkan juga warga mendapatkan bantuan segera, terutama tadi tenda darurat, kemudian beras, kemudian juga obat-obatan medis dan juga perlengkapan bagi ibu-ibu dan anak-anak dan para lansia di sana. Sekali lagi salam dari kami di studio untuk warga di sana, tetap semangat dan juga menjaga kondisi di sana. Terima kasih.